Pertama, kalian itu harus cari yang namanya PJTKI resmi. Usahakan yang paling deket sama daerah kalian ya, karena kalau misalkan bolak-balik itu nggak boros di ongkos. Biasanya kalau sudah fit, medikalnya sudah fit, kita bisa langsung memulai pendidikan. Jadi ini penting juga, tinggi badan juga ditentukan ya. Tinggi badan itu biasanya minimal 150. Biasanya kalau misalkan mengundurkan diri atau MD itu biasanya bakal kena denda. Jadi pesan aku, kalau misalkan memang sudah mau niat ke luar negeri, siapkan mental, siapkan segalanya. Karena luar negeri itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Babinida Sari wong Cilacap orang apa kora kepenak. Lirik payah seru-seru. Lemas bukan tenaga nentong kok kerja orang anak tenaga nih. Puasa pasti puasa. Ya Allah. Ini sudah jam 10.48. Alhamdulillah aku ada kesempatan ngobrol sama kalian ya. Jadi aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Facebook aku, di YouTube aku. Tanya, kan dulu aku sempat dihujat nih profesi aku, pulang aja mbak ke Indonesia gini ngapain jadi TKW. Tapi nyatanya sekarang malah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman online, gimana sih Mbak Upi caranya bekerja di Taiwan. Oke, aku langsung jawab ya, tapi sebelumnya aku mohon maaf sama kalian kalau misalkan informasi yang aku berikan itu kurang lengkap ya, karena ini menurut pengalaman aku sendiri, nggak tahu untuk peraturan sekarang. Jadi kurang lebihnya ya mungkin seperti ini yang aku sampaikan ya. Coba aku langsung baca aja gimana sih syarat ke Taiwan ya. Pertama, kalian itu harus cari yang namanya PJTKI resmi. Usahakan yang paling deket sama daerah kalian ya, karena kalau misalkan bolak-balik itu nggak boros di ongkos. Itu yang pertama, yang penting ya. Aku dulu pas pertama ke Taiwan itu jauh, lumayan jauh, jadi PT-nya di Tangerang, jauh jadi nggak bisa bolak-balik. Memang awalnya di Sidoarjo Cilacap, tapi aku pindah domisili ke Tangerang, jadi aku tidak bisa bolak-balik. Tapi untungnya aku di sana cuma sebentar, cuma 2 bulan langsung terbang ke Taiwan. Waktu itu benar-benar minim informasi, jadi aku di sana pengalamannya sedikit, lebih gimana ya, aku dulu dapat majikan yang kurang pro, jahat, suka mukul juga. Jadi aku dulu nggak ada sosmed, nggak ada apa, jadi nggak bisa sharing sama kalian. Nah kalau sekarang yang kedua kalinya aku dapat PT-nya itu di Cilacap kota, jadi deket stadion sana, Jalan Rajiman, deket Capil sana ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya PT aku di mana, silahkan DM di Instagram atau Facebook aku, nggak apa-apa. Karena takutnya kalau aku diucapkan di sini ada problem atau apa. Nggak apa-apa kalau mau tanya, nggak apa-apa. Kalau ada waktu aku pasti jawab. Oke, lanjut ke persyaratannya apa saja sih Mbak Upi. Jadi udah masuk, kita kan masuk dulu ke PT itu biasanya ada yang ngebawa yang namanya sponsor atau penyalur. Kita masuk sendiri atau masuk pakai sponsor dan penyalur itu bisa, oke, sama-sama bisa lah. Habis itu misalkan udah masuk ke PT, biasanya kita bakal disuruh ngisi biodata, dan syarat lainnya itu biasanya umur itu ditentukan juga ya. Kalau ke Taiwan itu minimal umur 21 sampai 45 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Kalau ke Singapura itu biasanya umur 23 ya. Umur 23 sampai batasnya 40-an gitu kalau nggak salah sih. Kalau salah ya mohon maaf, kalau bener ya alhamdulillah ya. Terus syarat yang kedua, KTP asli. Nih, aku karena takut salah, jadi aku tulis dulu di HP aku. Ya, syarat yang kedua itu KTP asli, terus KK, terus akte kelahiran. Kalau yang sekarang itu akte kelahiran biasanya itu pakai QR code ya. Kalau dulu aku nggak pakai QR code, jadi masih pakai akte yang biasa. Terus ijazah terakhir. Kalau misalkan ke Taiwan itu bisa sih SD juga bisa masuk. Banyak teman-teman aku yang SD bisa masuk, tapi sebenarnya minimal itu pendidikan itu harus SMP ya. Tapi nggak tahu banyak teman-teman SD yang bisa masuk, tapi itu nggak tahu lah, itu urusan sama pihak PT ya. Terus ada syaratnya lagi, buku nikah.
Ya, buku nikah ini bagi yang sudah menikah harus ada syarat buku nikah. Terus surat izin suami, biasanya surat izin suami itu bikinnya di kantor balai desa. Itu ditulis atas nama suami mengizinkan istri untuk menjadi TKW di negara tujuan gitu kan. Biasanya itu kalau yang sudah bersuami. Kalau aku cukup surat izin orang tua, ya nggak perlu surat izin suami karena belum bersuami. Nah terus sehat jasmani, biasanya kalau misalkan kita sudah ngisi biodata, terus kita bakal diajak untuk medical check up. Kalau kita sudah fit, oke, kita biasanya langsung mulai pendidikan ya. Kalau dulu awal pertama ke Taiwan itu tidak ada yang namanya fingerprint. Yang kedua ada, nggak tahu yang sekarang. Jadi biasanya kalau sudah fit, medicalnya sudah fit, kita bisa langsung memulai pendidikan. Kalau misalkan kita masih non, kita bisa mulai pendidikan. Tapi kalau kita sudah X, itu biasanya kita bisa nunggu di rumah. Biasanya pendidikan itu berapa lama, Mbak Upi? Kalau TKW itu kan harus ada yang namanya belajar bahasa, dari kosakata keseharian, kalimat keseharian, itu harus ada ya, belajar seperti itu. Ujian juga ada yang namanya ujian ujikom, uji kompetensi. Jadi kita diuji bahasa, setiap hari harus belajar bahasa dari kosakata sederhana sampai kalimat-kalimat yang agak rumit. Tapi kalau misalkan udah X sih biasanya udah hafal ya, jadi nggak begitu rumit. Habis itu udah minimal 3 bulan sih kalau nggak salah. Itu ujian uji kompetensi. Habis itu ada acara, apa itu namanya? Udah oke. Itu ada acara PAP, terus terbang, terus pokoknya syarat-syarat lain itu ada semua di PT ya. Kalau untuk peraturan sekarang aku kurang paham karena aku udah 8 tahun ya nggak pulang ke Indonesia. 8 tahun loh, bayangin nggak pulang ke Indonesia. Dari 2015 itu proses aku terakhir proses di PT. Aku kenapa nggak pulang, karena waktu itu kan ada corona mulai dari 2020 sampai sekarang. Corona itu 3 tahunan ya, itu mau cuti susah, mau pulang lost, nanti nggak bisa ke sini gitu kan. Mau pulang bisa tapi nggak bisa balik lagi ke sini gitu loh. Jadi akhirnya aku tahan-tahan di sini ya. Setahu aku informasinya ya seperti itu teman-teman. Pelajaran praktek-praktek apa di PT, terus belajar sedodahak, belajar gendong, belajar making bed, apa pokoknya nanti di PT banyak sekali pelajaran. Biasanya ada yang sampai LPK gitu. Jadi kayak misalkan kita latihan kerja di tempatnya orang gitu ya, di tempatnya bosnya atau siapa gitu, pos PT gitu ya, nggak tahu. Aku dulu nggak sempet sih dipekerjakan di LPK, maksudnya di tempat pos PT gitu, nggak sih, karena waktu itu aku prosesnya cepet, cuma 2 bulan. Nah yang kedua agak lama nih, agak lama. Yang kedua karena aku sudah X, udah bisa bahasa, jadi di situ aku kadang gantiin lause, ngajar teman-teman, malah jadi curhat ya. Aku kalau udah X itu biasanya di PT itu lebih free, lebih bebas, dan lebih ada kesempatan megang HP. Oh iya, di PT kalau sekarang itu bebas megang HP. Kalau dulu zaman aku tuh nggak bebas pegang HP. Karena dulu aku menjabat sebagai lurah dapur. Bu Lurah di PT. Jadi istilahnya aku yang mengomandokan teman-teman, maksudnya yang mimpin teman-teman, bukan berarti sombong, bukan ya. Jadi aku diistimewakan itu bisa pegang HP. Dulu nggak bebas ya, tapi alhamdulillah aku diberi kebebasan. Terus aku juga kan ngurus dapur, alhamdulillah diberi kebebasan juga. Jadi kalau untuk sekarang masuk PT itu tidak seseram zaman dulu ya. Kalau dulu aku kayak masih kecil banget ya. Sekarang memang masih kecil. Memang aku tidak bisa tinggi. Tinggi aku cuma 147, tapi nggak tahu kenapa di biodata itu ditulisnya 150. Jadi alhamdulillah aku bisa masuk ya. Jadi ini penting juga, tinggi badan juga ditentukan ya. Tinggi badan itu biasanya minimal 150. Tapi karena nasib aku waktu itu baik, meskipun tinggi badan aku 147, aku bisa masuk ke Taiwan. Ya. Aku waktu awal masuk ke Taiwan itu terlihat masih sangat bocil ya, kecil, udah kecil, pendek, dan mukanya kan masih muka anak-anak muda ya. Kalau sekarang udah tua mukanya. Terus aku dulu itu sering banget yang namanya diumpetin di kandang ayam.
Jadi ini memang benar-benar real pengalaman aku pas awal masuk ke PT. Aku dimasukin kandang ayam, banyak tai ayam, koper-koper, pokoknya gudang gitu ya. Ya Allah, aku kalau ingat waktu itu Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu memang pengalaman aku dulu seperti itu. Dan pas udah X ya udah nggak kayak dulu, maksudnya udah lebih bebas, udah bisa ngomong, udah bisa berani. Kalau dulu kan masih takut-takut, jadi kayak misalkan orang ngomong apa ya aku dengerin aja. Lucu. Terus apa ya, biasanya kalau misalkan kita sudah pendidikan di PT, udah masuk medikal, udah mulai pelajaran, terus kok tiba-tiba merasa nggak betah di PT, nggak bisa menikmati proses, takut dengan proses-prosesnya. Biasanya kalau misalkan mengundurkan diri atau MD itu biasanya bakal kena denda. Jadi pesan aku kalau misalkan memang sudah mau niat ke luar negeri, siapkan mental, siapkan segalanya. Karena luar negeri itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Apalagi ya, baru di PT kalian sudah nyerah, apalagi di luar negerinya. Di PT gak tahan, belajarnya pusing, terus takut sama guru dimarahin, terus cengeng. Itu masih belum seberapa, belum sekeras kehidupan luar negeri. Jadi aku pesennya itu kalau memang belum benar-benar niat ke luar negeri, lebih baik jangan ke luar negeri. Karena kalau memang sudah masuk PT, kalian mengundurkan diri itu bisa membahayakan dompet kalian, itu bisa didenda sama pihak PT. Karena di PT itu makan nggak gratis, memang tidak ada pungutan biaya setiap hari, tapi nanti kan pas udah terbang itu ada yang namanya potongan. Nah, potongan itu, misalkan kita kan terbang ya, terbang ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, itu kan ada yang namanya potongan gaji. Nah, dari situ tuh potongan gaji itu untuk biaya selama kita di PT. Jadi potongannya itu kalau sekarang kalau nggak salah sih 6 bulan ya potongannya. Jadi potongan itu biasanya kan untuk biaya tiket, untuk biaya kita makan gitu. Memang kita kadang kalau masuk PT itu biasanya dikasih uang pesangon. Ini kalau yang mau jadi PRT di luar negeri ya. Tapi kalau untuk pabrik itu biasanya nggak ada. Tapi apa ya, aku ngomong gini-gini ya, kalian harus pinter mencari PT yang resmi. Jangan mencari PT yang abal-abal. Terus jangan mau dibodohin sama sponsor atau penyalur. Sponsor itu orang yang bawa-bawa kita ke PT, istilahnya calok ya, istilah kasarnya itu calok ya. Jadi apa ya, jangan mau dibodoh-bodohin, misalkan dimintain uang, terus dimintain uang yang nggak jelas gitu ya, jangan mau. Intinya meskipun kita mau jadi TKW, ya kita harus pinter juga, jangan mau dibodohin orang lain gitu loh. Jadi kalau dulu aku sih alhamdulillah nggak itu ya, dikasih uang juga sama sponsor, terus sponsor aku ngebohongin aku akhirnya kan ngamuk di kantor. Jadi apa ya, harus ada perjanjian di awal, bener-bener harus diurus sampai rampung. Terus juga kalau misalkan proses lagi tuh aku lupa bilang sama kalian, ada yang namanya bikin SKCK, surat apa itu, pokoknya kita ke kantor polisi itu bikin SKCK. Terus nanti itu bakal diarahin sama pihak PT kok, semuanya bakal diarahin sama pihak PT, dari ujian, PAP, bikin paspor apa gitu kan. Ya pokoknya syarat utama yaitu yang aku tadi sebutkan di depan. Ya, aku yang sebutkan di bagian depan itu kalian harus siapkan dulu. Sekarang kalau nggak salah kakak sama akte itu harus ada QR code-nya sih kalau nggak salah. Harus di upgrade di capil terdekat. Ya di capil daerah kalian, bukan di capilnya orang, di kantor capil. Oke teman-teman, aku mau pamit aja ya, kurang lebih seperti itu syarat bekerja di Taiwan. Semoga membantu teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.